Berbagi pengalaman latihan bersama Timnas Indonesia, Mace Hilgers, tim yang menyenangkan. Baru kena sanksi FIFA, PSSI siap kembali laporkan Bahrain. Marten Paes bicara bahasa Indonesia untuk target lawan Bahrain. Manajer Bahrain minta maaf, janji insiden laser lawan Jepang tak akan terulang kepada Timnas Indonesia. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita sepak bola dari Fantastic Sport. Terima kasih. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mace Hilgers, telah membagikan pengalamannya berlatih bersama skuad Garuda jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai salah satu pemain anyar yang bergabung, Hilgers langsung mendapatkan kesempatan untuk merasakan atmosfer latihan dengan tim nasional, meski baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu. Keikutsertaan Hilgers dalam persiapan tim merupakan bagian dari upaya pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat barisan pertahanan Timnas Indonesia menjelang laga ketiga grup C melawan Bahrain yang akan digelar di Bahrain National Stadium, Rifa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam nanti. Bersama Eliano Reinders yang juga baru dinaturalisasi, keduanya langsung bergabung dalam pemusatan latihan di Bahrain pada 7 Oktober 2024. Meskipun ini kali pertama Mace Hilgers bergabung dengan tim Merah Putih, pemain bertahan yang kini memperkuat klub Eredivisie FC Twente tersebut mengaku tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Kehangatan dan antusiasme yang ditunjukkan oleh Bang J dan rekan-rekan setimnya membuatnya merasa diterima dengan baik. Bahkan, Hilgers mengungkapkan bahwa proses adaptasinya berlangsung cepat, di mana ia langsung merasakan kekompakan dalam skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengatakan bahwa pengalaman selama latihan bersama Timnas Indonesia menyenangkan. Walaupun ia mengaku berbeda dengan latihan di Eripa, tetapi atmosfernya bagus. Pengalaman saya di sini sangat menyenangkan. Tentu saja ada perbedaan dengan latihan di Eropa, baik dari segi intensitas maupun gaya bermain, tapi atmosfernya sangat positif, para pemain, pelatih, dan staf semuanya bekerja sangat keras, dan mereka menyambut saya serta Eliano dengan hangat. Itu membuat segalanya menjadi lebih mudah dan menyenangkan, ujar Hilgers dalam wawancara dengan PSSI TV. Hilgers juga menekankan bagaimana sambutan dari pemain-pemain senior seperti Rizky Ridho dan Jay Idzes sangat membantu dalam proses adaptasinya. Ia merasa bahwa tim ini solid dan memiliki komunikasi yang baik di dalam maupun luar lapangan. Para pemain kerap berbincang dengannya dan menunjukkan rasa antusias terhadap kehadiran pemain baru yang membuat Hilgers merasa cepat cocok dengan dinamika tim. Mereka sering berbincang dengan saya, jadi kami punya hubungan yang baik sejak awal. Bahkan sejak saya dan Eliano datang, mereka sudah menunjukkan antusiasme dan kerjasama yang luar biasa, tambahnya. Kehangatan suasana serta dukungan dari seluruh anggota tim membuat pengalaman berlatih bersama Timnas Indonesia menjadi sangat berkesan. Ia yakin bahwa dengan semangat tim yang tinggi dan kerja keras dari seluruh pemain serta staf, Timnas Indonesia akan siap menghadapi tantangan berat melawan Bahrain. Kami sebagai satu kelompok sangat cocok satu sama lain. Saya bisa merasakan bagaimana semua orang ingin mencapai tujuan yang sama, dan saya senang bisa menjadi bagian dari tim ini, pungkas Hilgers. Kehadiran Mace Hilgers dan Eliano Reinders diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan yang dibutuhkan skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian penting, dan kehadiran pemain-pemain baru ini tentu menjadi sorotan dalam persiapan Timnas Indonesia. PSSI tengah bersiap menghadapi laga penting Timnas Indonesia melawan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun selain fokus pada taktik dan strategi, PSSI juga mewaspadai kemungkinan adanya gangguan dari supporter tuan rumah, terutama terkait teror laser yang kerap menjadi masalah saat pertandingan di Bahrain. Bukan tanpa alasan PSSI khawatir. Supporter Bahrain memiliki sejarah panjang melakukan aksi teror laser kepada pemain lawan. Kasus terbaru terjadi saat pertandingan antara Timnas Bahrain melawan Jepang pada 10 September lalu. Meskipun mendapat gangguan berupa sinar laser yang diarahkan ke mata pemain, Jepang tetap tampil dominan dan berhasil mempermalukan Bahrain dengan skor telak 0-5. Kekalahan ini tidak hanya mencoreng nama Bahrain di lapangan, tetapi juga berdampak di luar lapangan, di mana FIFA menjatuhkan sanksi kepada mereka akibat ulah supporter tersebut.
Berdasarkan laporan dari Al Watan News, FIFA telah menjatuhkan denda sebesar 5.000 Swiss franc atau sekitar 91 juta rupiah kepada Bahrain akibat ulah supporternya yang mengganggu jalannya pertandingan dengan laser. Insiden ini menambah panjang daftar keluhan dari berbagai negara yang pernah menjadi korban aksi teror laser di Bahrain. PSSI melalui Arya Sinulinga selaku anggota Exco menyampaikan harapan agar kejadian serupa tidak terulang saat Indonesia bertanding melawan Bahrain pada malam nanti. Arya menekankan pentingnya keadilan dalam pertandingan agar semua pemain bisa menikmati permainan tanpa adanya gangguan eksternal yang merusak jalannya pertandingan. Sampai hari ini, PSSI tidak terlalu membahas soal teror laser supporter Bahrain, tapi kita berharap kejadian tersebut tidak terulang saat melawan timnas Indonesia. Kami menginginkan pertandingan yang adil, sehingga semua pihak bisa menikmati permainan dengan baik, ungkap Arya. Namun PSSI juga tidak tinggal diam jika insiden serupa terjadi lagi. Arya menegaskan bahwa PSSI siap melayangkan protes resmi kepada AFC dan FIFA jika supporter Bahrain kembali melakukan teror laser terhadap pemain Indonesia. Ancaman ini bisa menjadi peringatan serius bagi Bahrain, mengingat sanksi lebih berat dari FIFA bisa dijatuhkan jika aksi ini berlanjut. Kalau ada insiden laser lagi, kami pasti akan melaporkan dan membuat protes resmi kepada AFC dan FIFA, tambah Arya dengan tegas. Laga melawan Bahrain ini menjadi ujian penting bagi skuad Garuda yang datang dengan ambisi kuat untuk meraih 3 poin penuh di kandang lawan. Namun perhatian kini tertuju pada Maarten Paes, penjaga gawang andalan yang masih diragukan untuk tampil akibat masalah cedera. Maarten Paes yang saat ini merumput di MLS bersama FC Dallas sempat absen pada laga terakhir timnya melawan Portland Timbers pada 7 Oktober 2024. Kiper berusia 26 tahun ini mengalami cedera yang memaksanya absen, namun ia tetap berangkat ke Bahrain untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim medis, Paes merasa kondisinya sudah membaik dan kini sudah bisa kembali berlatih bersama skuad Garuda. Paes, yang pernah membela NEC dan FC Utrecht, kini sudah bisa mengenakan sarung tangan kiper setelah 5 hari absen berlatih. Meskipun ia sudah kembali berlatih tanpa masalah, Paes tetap menyatakan bahwa keputusan apakah ia akan bermain melawan Bahrain atau tidak masih akan melihat perkembangan kondisi cederanya dalam beberapa hari ke depan. Meski kondisinya belum 100% pasti, Paes tetap optimis dan menegaskan ambisinya untuk membantu timnas Indonesia meraih kemenangan di laga penting ini. Ia menekankan bahwa target utamanya adalah membawa pulang 3 poin dari Bahrain, sebuah misi yang menurutnya sangat jelas sejak awal. Target kami sangat-sangat jelas, kami ingin membawa poin pulang ke Indonesia. Tentu saja kita ingin menang, jadi itulah target utamanya, tegas Paes saat berbicara di YouTube PSSI TV. Namun, bagi Paes, kemenangan bukan satu-satunya tujuan. Ia juga ingin timnas Indonesia terus berkembang, baik secara individu maupun sebagai tim, di dalam dan luar lapangan. Paes berharap, laga melawan Bahrain bisa menjadi momentum penting untuk membangun kekompakan tim merah putih menuju performa yang lebih baik di masa mendatang. Selain meraih 3 poin, yang paling penting adalah kami bisa terus berkembang sebagai tim, baik di dalam maupun luar lapangan, tambahnya. Di tengah persiapannya, Paes juga menunjukkan kecintaannya terhadap timnas Indonesia dengan berusaha mempelajari bahasa Indonesia. Sambil tersenyum, ia dengan bangga mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia, meskipun masih bercampur dengan bahasa Inggris. Dengan gaya humoris, Paes menyatakan bahwa dirinya sedang berusaha untuk fasih, sembari menunjukkan betapa ia menghargai dukungan dari para supporter setia timnas Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya, saya masih belajar bahasa Indonesia dan saya ingin mengatakan sesuatu, saya suka 3 poin, ujar Paes sambil tersenyum yang mengisyaratkan ambisinya untuk membawa kemenangan bagi Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan bahwa Bahrain telah berkomitmen untuk tidak mengulangi insiden teror laser yang sempat mencoreng laga internasional sebelumnya. Dalam pertandingan antara timnas Bahrain dan Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada malam nanti, menjanjikan tidak akan ada lagi penggunaan laser yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Hal ini menjadi perhatian serius setelah insiden teror laser terjadi pada laga antara Bahrain dan Jepang pada September 2024 lalu, di mana supporter Bahrain menggunakan laser untuk mengganggu konsentrasi pemain lawan. Meski demikian, Jepang berhasil memenangi pertandingan dengan skor telak 0-5. Namun, aksi supporter tersebut membuat Bahrain mendapat sanksi dari FIFA berupa denda sebesar 5.000 Swiss franc atau sekitar 91 juta rupiah. Federasi Sepak Bola Bahrain kini memperketat pengawasan dan memberikan imbauan keras kepada para suporternya untuk tidak mengulangi tindakan serupa, terutama saat menghadapi Indonesia.
Dalam pernyataan resmi yang dilansir oleh media setempat, Al Watan News, Bahrain meminta para penggemarnya untuk patuh terhadap aturan yang ditetapkan, termasuk larangan penggunaan laser selama pertandingan. Asosiasi Sepak Bola Bahrain sangat menghargai peran besar yang dimainkan oleh para penggemar Bahrain dalam mendukung tim nasional, tetapi mereka juga menyerukan kepatuhan terhadap semua instruksi dari petugas keamanan dan penyelenggara stadion, terutama dalam hal tidak menggunakan laser atau pelanggaran lainnya yang dapat berujung pada denda atau sanksi tambahan, tulis Al Watan News. Sumarji menegaskan bahwa dalam rapat koordinasi pertandingan, Match Coordination Meeting (MCM), yang dihadiri oleh perwakilan dari kedua tim, Timnas Indonesia telah menyampaikan kekhawatiran mereka terkait insiden ini. Komitmen dari pihak Bahrain pun sudah disampaikan secara langsung oleh manajer tim mereka, yang bahkan meminta maaf atas insiden laser yang terjadi pada laga melawan Jepang. Kami menyampaikan kepada perwakilan Bahrain bahwa kami tidak ingin ada insiden yang melukai nilai fair play, seperti yang terjadi dalam pertandingan melawan Jepang. Manajer mereka sudah meminta maaf atas kejadian itu dan memastikan bahwa pada laga besok tidak akan ada lagi gangguan semacam itu. Ada komitmen dari pihak Bahrain, ungkap Sumarji. Di sisi lain, meski insiden laser ini menjadi perhatian serius bagi manajemen, para pemain Indonesia tampak tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Rizky Ridho, bek Timnas Indonesia menegaskan bahwa ia lebih memilih untuk fokus pada permainannya di lapangan ketimbang memikirkan gangguan dari luar, seperti penggunaan laser. Jujur, saya belum pernah mengalami situasi di mana ada laser yang diarahkan ke saya selama pertandingan. Tapi buat saya, itu bukan masalah besar. Saya hanya akan fokus pada permainan dan tidak mempedulikan hal-hal di luar itu, ujar Rizky Ridho dengan percaya diri.